sebetulnya kalau kita lihat soal dokumen ini, Pak, ini kan salah satu dokumen resmi atau dokumen negara ini kan termasuk ijazah. Nah, kalau kita misalnya mengacu kepada KUHP pasal 263 ayat 1 maupun 2 ini salah satu pihak ya, Pak, ya, atau orang yang katakanlah dicurigai atau melakukan suatu tindak pidana pemalsuan dokumen resmi negara itu hukumannya cukup berat juga, Pak, di atas 5 tahun ya, seperti itu. Jadi hari ini saya ingin mengungkapkan bahwa telah dikonsep sebuah laporan. Terima kasih kepada Bareskrim yang telah mengungkapkan fakta-fakta baru. Saya yakin itu disengaja ya oleh Bareskrim. Sejumlah orang baik ya, polisi baik di Bareskrim yang untuk kita analisa ya, ditampilkan oleh Dirtipidum di belakang layar Dirtipidum. Saya kira itu pesan dari orang-orang baik yang masih baik ya di Bareskrim untuk kita analisa. Jadi sedang dikonsep laporan ke sidang perdata maupun ke Bareskrim ya. Jadi laporan kita ya merupakan peperangan baru nanti ini, yaitu laporan terhadap skripsi ya, skripsi palsu Joko Widodo. Jadi peperangannya bukan lagi ijazah, tetapi peperangannya adalah skripsi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, saat ini saya kembali sedang bersama dengan seorang advokat senior yang juga salah satu tokoh di TPUA atau Tim Pembela Ulama dan Aktivis ya. Yaitu Bapak Juju Purwantoro SH. Apa kabar Pak Juju? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Rahman. Teman-teman, beliau ini kan termasuk seorang aktivis ya Pak ya. Nah, insya Allah. Pengacara, aktivis, dan pejuang. Oh, banyak benar. Karena memang ruang selama ini bergeraknya di situ. Insya Allah. Ya. Dan juga termasuk salah satu dari kuasa hukum atau pengacaranya penggugat ijazah Pak Jokowi. Yang diduga palsu. Nah, baik ketika digugat oleh Bambang Tri maupun oleh 5 tokoh ya. Betul. Seperti Bambang Tri, Rizal Fadila, kemudian Bang Muslim Arbi, kemudian Pak Hatta Taliwang, dan sama Taufik Bahaudin, dan semuanya Taufik Bahaudin, dan semuanya di Jakarta Pusat. Iya, betul. Tapi teman-teman, kita mau nggak bicara tentang ijazah dulu nih, meskipun nanti akan nyerempet. Ya, karena di akun YouTube-nya Balige Academy, pakar digital forensik Rismond Hasiholan Sianipar, dokter ya? Iya, beliau melontarkan sebuah isu yang sangat menarik. Kita tahu bahwa Pak Rismond merupakan salah satu tokoh yang kabarnya dilaporkan oleh Pak Jokowi. Yang inisialnya RS gitu ya, bersama RS yang lain, ada Roy Suryo juga dengan Bu Tifa gitu ya. Meskipun ternyata ketika Pak Rizal Fadila dan Pak Roy Suryo diklarifikasi, ternyata belum ada terlapornya ya Pak ya. Nggak jelas. Tetapi selama ini nama beliau memang disebut-sebut termasuk yang dilaporkan. Nah, di akunnya itu Pak Rismond bilang, sekarang kita menggeser pertempuran, tidak lagi dengan ijazah katanya ya Pak. Udah nonton ya videonya juga ya? Iya, tidak melulu ijazah. Betul. Sekarang kita pertempurannya kita geser dengan skripsi, karena memang Pak Rismond meyakini skripsi itu 100% palsu ya. Oh. Iya kan? Padahal kalau tidak ada skripsi, tidak mungkin ada ijazah sarjana. Ya? Karena syarat kelulusan itu dapatkan ijazah sarjana salah satu ya, itu harus lulus skripsi dulu. Benar. Nah, Pak Rismond mengatakan di videonya itu bahwa kenapa sekarang
ladang peperangannya digeser ke skripsi, karena gitu. kita tahu ijazahnya kan Pak Rismon ini nggak pernah pegang ya. Betul. Dia hanya taunya dari hasil konferensi pers Bareskrim dan juga dari hasil postingan kader PSI. Si Sandi utama itu ya, Sandi lah pokoknya. Nah, sehingga karena Pak Rismon itu, ini menurut dugaan kita ya, kenapa dia menggeser peperangannya itu? Ya, teman-teman kita memang nggak pernah ada yang megang, Pak. Betul. Atau melihat. Betul. Meraba. Betul. Kan begitu. Tapi kalau skripsinya Pak Rismon itu pernah memegang ketika dia investigasi ke UGM, perpustakaan UGM. Perpustakaan UGM. Langsung melihat, meneliti, memegang, memoto. Jelas tuh. Dan ketika Roy Suryo, Bang Rismon dan Bu Tifah beraudiensi ya, ke dengan Rektorat UGM tanggal 15, itu pun dia melihat lagi, memegang lagi, bahkan difoto oleh Pak Roy Suryo. Jadi mereka tahu persis dengan skripsi ini. Skripsinya. Nah, kita akan bertanya nih kepada Pak Juju, dengan adanya pergeseran ini, peperangan ini, karena kan katanya nih skripsinya akan dilaporkan juga ke Bareskrim lagi, juga akan digugat ke pengadilan. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Terutama terhadap Pak Jokowi nih. Gimana Bapak melihatnya, Pak? Iya, ini menurut saya suatu peristiwa yang menarik lagi nih, Pak. Yang sebelumnya tentang ijazah diduga palsu Jokowi itu sudah menarik ya. Menarik dalam arti menjadi perhatian publik ya, terutama ya. Dan mayoritas publik tidak percaya tentang keaslian ijazah sarjana Jokowi ya, Pak ya. Ini 2-3 hari yang lalu timbul kembali, Pak, penelitian atau berdasarkan pengamatan seorang Dr. Rismon Sianipar itu. Nah, beliau mengatakan di beberapa podcastnya begitu bahwa sebetulnya Jokowi itu hanya menempuh pendidikannya sampai tingkat sarjana muda. Betul. Pada waktu itu. Jadi dasarnya beliau mengatakan begitu, itu jelas, Pak, karena ditunjukkan oleh peneliti yang memeriksa ya. Penyidik Bareskrim ya. Penyidik Bareskrim secara tidak langsung memang mengungkapkan caption tentang sarjana muda Jokowi itu, Pak. Begitu kan konferensi pers ya. Itu melalui konferensi pers lagi. Ya, kalau nggak salah ada slide-nya. Ada slide-nya dan mau tidak mau kan jadi diketahui oleh publik ya. Betul. Sesuatu yang diketahui oleh publik, maka kita sah-sah saja mendiskusikan dan membicarakannya tentang hal itu, Pak. Dan begitu dengan adanya slip itu ya, pembayaran permohonan registrasi ya. Iya, Jokowi pada tahun untuk 81-82 ya. Ini orang jadi bertanya-tanya sebetulnya Pak Jokowi ini menempuh sarjana muda atau S1 gitu ya. Iya, oleh sebab itu apa yang sudah ditunjukkan juga oleh penyelidik Bareskrim itu yang salah satunya kan formulir atau kartu ya. Zaman saya kuliah juga ada semacam itu, kartu registrasi, registrasi begitu, pembayaran ulang semester ya, Pak ya. Nah, tapi yang menarik adalah sebetulnya untuk jurusan atau program yang berdasarkan informasi form itu yang Jokowi tempuh adalah program sarjana muda, Pak. Itu dia. Nah, begitu. Jadi bukan program S1 sebetulnya. Kan itu yang diungkapkan juga oleh Dr. Rismon. Seperti itu. Makanya Pak Rismon itu akhirnya memindahkan peperangannya ke skripsi. Karena kalau memang Pak Jokowi mengambil sarjana muda, kan memang nggak bikin skripsi ya. Betul kan? Iya. Pada waktu era masih ada sarjana muda ya. Yang dulu kalau nggak salah mungkin titelnya Jokowi adalah BSc begitu, seperti itu. Memang tidak perlu skripsi, Pak. Ya cukup mencapai total SKS 122 ya kan, seperti ditunjukkan di dalam form itu adalah 88 SKS itu adalah merupakan suatu mata kuliah wajib dan sisanya yaitu 34 SKS merupakan mata kuliah pilihan ya kan, jadi totalnya 122 SKS itu sudah bisa mencapai sarjana muda, Pak. Pak, kan ini kan menarik ya, waktu konferensi pers mengumumkan hasil penelitian di laboratorium forensik, kan Bareskrim mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini identik
dengan 3 pembanding, ya gitu ya, dan dinyatakan asli karena otentik. Nah, dengan adanya fakta bahwa ternyata dia hanya sarjana muda, autentifikasinya gimana, Pak? Iya, sebetulnya dari awal saja penelitian Dr. Rismon dan kawan-kawan begitu ya. Itu kan dari form atau formulir pengesahannya aja. Itu kan tidak identik, tidak cocok lah seperti itu ya. Dimana sebetulnya dibandingkan dengan 3 orang teman kuliahnya ya, yang S1 itu Joko Widodo, itu sebetulnya di form itu ya tidak tercatat ya tentang pengujinya siapa atau dekannya siapa, atau tidak ada unsur keterangan tentang pejabat-pejabatnya itu. Jadi ada ketidaksesuaian sebetulnya Pak yang ditemukan, keanehan-keanehan terhadap formnya itu. Deskripsinya ya? Deskripsinya seperti itu. Jadi termasuk lembar pengesahan kan ada tuh Pak, lembar pengesahannya juga kosong ya? Kosong. Betul. Dibandingkan dengan teman-teman 3 orang itu kan ini aneh sekali gitu. Nah, begitu. Nah Pak, kalau misalnya nih kan sekarang Rismon lebih fokus nih ke skripsi ya, dampaknya terhadap Pak Jokowi apa nanti? Karena Pak Rismon sendiri menyatakan saya meyakini nih 100 miliar persen palsu. 100 miliar. Karena dia kan melihat dari aspek fonnya. Karena menurut dia fonnya ini menggunakan Time New Roman yang baru ada tahun 1992, Windows 3.1. Sementara Pak Jokowi kan katanya lulus dari UGM tahun 85. Kemudian nama pembimbing skripsinya ternyata bukan Kasmujo seperti yang dikatakan Pak Jokowi. Karena Pak Kasmujo sendiri menyatakan bahwa beliau masih pada waktu asisten dosen. Dan ternyata di skripsinya itu justru yang ada bukan nama Kasmujo tapi nama Profesor Dr. Ahmad Soemitro. Padahal yang benar Ahmad Sumitro. Dan itu dari klarifikasi oleh anak kandungnya, anak kandung sendiri. Spellingnya udah salah sebetulnya. Udah berbeda. Dan tanda tangan pun ternyata beda ya, antara Sumitro dengan Soemitro itu beda ternyata. Kelihatannya begitu. Nah Pak, kalau misalnya ini memang Pak Rismon mengatakan belum tentu saya yang melaporkan, saya yang lain. Kalau misalnya skripsi ini dilaporkan ke Bareskrim kemudian digugat ke pengadilan, peluangnya untuk memenangkan perkara sebesar apa? Ya, itu pengadilan ya. Itu bisa-bisa saja, peluang itu tetap besar sekali karena di sini dari awal saja yaitu tentang ijazah kesarjanaannya satu saja sudah menimbulkan polemik di mana-mana ya, baik materi, substansi daripada ijazah suku banyak perbedaan. Nah, 2 hari 3 hari yang lalu Dr. Rismon menemukan kembali kan, bukan cuma sang ngecap aja nih Dr. Rismon, tapi juga dasar daripada keterangan penyidik Bareskrim itu, yaitu tentang sarjana muda, sarjana muda ditemukan ya bahwa Jokowi itu memang menempuh atau selesai ujian sarjana mudanya. Ini tidak ada kaitannya sarjana muda lanjut kepada S1 loh Pak, tidak ada hubungannya ya, dalam hal ini. Ya, jadi sarjana muda itu memang secara formil dikeluarkan oleh UGM bahwa seseorang itu memang setelah selesai menyelesaikan kuliah sarjana muda. Pak Bareskrim perlu nggak sih mengklarifikasi ulang? Karena kan dia mengatakan ijazahnya Pak Jokowi asli. Sementara ternyata di salah satu slide yang berisi slip pembayaran registrasi itu, ternyata dia memilih program studinya sarjana muda. Artinya kan ada yang nggak sinkron nih. Ya, betul sekali. Timbul pertanyaan kepada publik bahwa sebetulnya Jokowi ini menempuh ijazah sarjana muda atau sarjana gitu. Bahwa pada waktu era beliau sarjana muda itu memang diakui, itu iya. Tapi kan ini kan berdasarkan bukti registrasi tadi, registrasi, bahwa beliau mendaftar ulang lah kan, istilah bahasa Indonesia begitu, sebagai sarjana muda Pak. Kan jadi kita timbul tanda tanya nih Pak, yang benar yang mana gitu. Sarjana muda atau sarjana serta satu gitu ya? Sarjana muda atau S1 sebetulnya. Jadi Bapak sendiri meyakini sebetulnya kan banyak nih setelah Bareskrim rilis hasil uji levelnya itu
masyarakat sendiri nggak percaya bahwa ijazah Jokowi asli seperti yang dikatakan oleh Barreskrim. Kalau Bapak sendiri percaya atau enggak? Ya, saya sendiri juga penuh keraguan terhadap pernyataan apa Jokowi sendiri langsung ataupun diwakili oleh pihak Barreskrim itu menyatakan bahwa ijazahnya mengatakan bahwa ijazah S1 Jokowi identik ya. Identik kan tentu publik meragukan identik itu dalam arti asli atau bagaimana. Apalagi tokoh-tokoh kita Pak ya. Tadi disebutkan Dr. Rismon, Dr. Ray Suryo, begitu kan Dr. Diva. Belum pernah melihat aslinya kayak gimana, belum pernah memegang, meraba, meneliti secara langsung. Karena memang tidak kelihatannya tanda kutip ya, kelihatannya disembunyikan nih Pak, keaslian ijazah Jokowi. Karena waktu teman-teman saya juga tim advokasi ya ke Solo ya, dan disidangkan juga dalam sidang pidananya Bambang Tri dan Ustadz Gus Nur begitu, memang tidak diperlihatkan oleh JPU. Padahal JPU menurut hukum acara pidana itu wajib menunjukkan karena beliau sebagai penuntut umum dan akhirnya mengorbankan teman kita kan Gus Nur dan Ustadz Gus Nur dan Bambang Tri ditahan gitu ya selama 5 tahun seperti itu ya Pak ya. Jadi kami sendiri Pak belum pernah memegang itu. Nah, dan kami juga menggugat itu dari tahun 2023 di Jakarta, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, kemudian pindah ke Pengadilan Negeri Pidana ya, Pengadilan Negeri Pidana Solo ya 2023 akhir itu dan kembali kami gugat di 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak pernah ditunjukkan. Ya, artinya di NO ya oleh majelis pengadilan. Jadi bukan berarti kami kalah Pak. Memang mereka menghentikan itu majelis hakim. Jadi sampai detik ini kami tidak pernah melihat itu ijazah asli Jokowi yang sarjana tadi. Ya memang agak mengherankan ya bahwa Barreskrim sebuah lembaga penyelidik ya tertinggi di institusi kepolisian ya, karena dia ada di Mabes Polri ya, bisa melakukan kesalahan fatal itu ya, mengatakan bahwa ijazah Jokowi identik dengan 3 pembanding, bahwa Pak Jokowi memang sarjana, tapi ternyata ada slip pembayaran untuk registrasi. Ternyata justru dia memilih program sarjana muda. Ini kan ada 2 kontradiksi. Kita bisa juga menduga ya, menduga, tapi mungkin benar atau tidaknya kita tidak tahu persis ya bahwa pada waktu Joko Widodo menempuh sarjana S1 itu juga melalui sarjana muda katanya. Mungkin seperti itu pendapat polisi, tapi kita nggak tahu persis karena di situ ada form pilihan ya Pak ya. Pilihannya memang sarjana muda dan dilingkari begitu. Tiga-tiganya sarjana muda dilingkari gitu, dan ada juga sarjana kan begitu. Seharusnya kalau Joko Widodo memang memilih sarjana ya sarjana aja, tidak perlu melingkari ya, sarjana muda. Itu ya pertanyaannya Pak. Dan sebetulnya kalau kita lihat soal dokumen ini Pak, ini kan salah satu dokumen resmi atau dokumen negara, ini kan termasuk ijazah. Nah, kalau kita misalnya mengacu kepada KUHP pasal 263 ayat 1 maupun 2 ini salah satu pihak ya Pak ya, atau orang yang katakanlah dicurigai atau melakukan suatu tindak pidana pemalsuan dokumen resmi negara itu hukumannya cukup berat juga Pak, di atas 5 tahun ya seperti itu. Jadi artinya kalau ada pihak yang berusaha untuk memanipulasi tentang dokumen resmi negara seperti ijazah tadi, ini berat juga hukumannya Pak. Kalau dia nggak main-main gitu. Ya, kalau dia memilih program sarjana muda ternyata ijazahnya justru sarjana strata 1, itu termasuk manipulasi atau gimana sih? Karena kan kalau untuk dari sarjana muda ke sarjana, kita kan harus tidak tahu persis kan? Ya. Jokowi misalnya mengatakan bahwa atau katakanlah ada suatu pembuktian atau penelitian secara formal bahwa beliau memang sebetulnya lulusnya atau melalui sarjana muda, tapi mengaku. Nah, kita tahu kalau sampai saat ini beliau sendiri mengucapkan kan depan publik ya bahwa beliau adalah lulusan dari S1 ya, UGM, insinyur gitu kan. Insinyur kan S1 tuh. S1 kan begitu dari UGM. Tapi bahwa fakta yang kita temukan seperti Dr. Rismon katakan misalnya, kok ini ditemukan juga nih bahwa beliau ternyata yang ditanangin berdasarkan dokumen resmi yang ditemui adalah juga sarjana muda.
Jadi mana yang benar nih Pak? Pak, kalau misalnya kan Pak Risman bilang nih, kalau nanti skripsinya Pak Jokowi ini dilaporkan ke Bareskrim, maka dia minta agar dilakukan gelar perkara bersama. Bapak setuju nggak? Oh, sangat setuju. Kenapa Pak? Jangan sangat setuju. Jadi sehingga artinya tanda tanya, ya, keraguan publik terhadap keabsahan ijazah Jokowi itu bisa terungkap di situ. Karena apa? Karena pada waktu gelar perkara yang terbuka itu tentu dilibatkan semua pihak berkepentingan ya Pak ya. Ya, pihak kepentingan dalam arti tidak melulu hanya sepihak oleh Bareskrim Polri. Nah, di situ ada bisa kita ajukan tim ahli dari pihak yang katakanlah menggugat gitu atau tidak yakin terhadap keabsahan Jokowi itu tim ahlinya. Kemudian pemeriksaannya juga dilakukan secara terbuka oleh publik. Kemudian bisa juga kita hadirkan pihak-pihak ahli dari negara asing, Pak, warga negara asing lah seperti itu. Itu dimungkinkan saja, Pak. Kita buka secara terang benderang publik begitu. Pak, kalau misalnya nih skripsinya dilaporkan ke Bareskrim, kemudian juga digugat ke pengadilan, kan karena Pak Rismon maupun Roy Suryo kan kayaknya punya bukti nih dari hasil penelitian mereka kan, bahwa ini memang kayaknya palsu. Artinya nih Jokowi bisa habis dong ya, karena kan artinya dia nggak bisa mengelak lagi gitu kan? Ya kalau kita bicara pengadilan tentunya semua kita biarkan majelis pengadilan itu ada di tangan majelis kan begitu Pak. Nah, kita cuma berharap bahwa majelis itu dapat bertindak secara sesuai hukum, gitu kan, legal formal, kemudian juga terbuka dan adil sesuai dengan hati nuraninya, Pak. Nah, yang sesuai dengan tentukan undang-undang pokok kekuasaan, undang-undang pokok kekuasaan kehakiman kan kita seperti itu. Fungsi majelis seperti itu. Kita cuma berharap dari majelis saja, Pak. Nah, kalau majelis harus adil sesuai dengan hati nuraninya. Nah, kalau gelar perkara bersama terjadi dan terungkap bahwa memang skripsi itu palsu, ya saya pesimis kalau seandainya pihak Bareskrim atau pihak penyidik, Pak ya, mau mengajak kami ini gitu untuk terlibat di dalam pemeriksaan itu. Saya pesimis. Tapi kalau kepolisian mempunyai political will, begitu ya, ingin membuka misteri lah saya sebut begitu, ijazah palsu ini secara profesional dan legalized begitu, ya lakukan, sehingga tidak ada keraguan-keraguan lagi ya, dari para pihak ya, pihak manapun gitu kan, sudah dilakukan secara terbuka. Jadi ya saya ikut mendorong lah Pak. Gitu. Iya, ya teman-teman semua. Kenapa skripsinya Pak Jokowi akhirnya mau digugat dan mau dilaporkan? Karena memang Pak Rismon sendiri, Roy Suryo, Bu Tifa, atau katakanlah orang-orang yang memang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu meragukan ya Pak ya, hasil dari penyelidikan Bareskrim Polri yang sudah diumumkan. Karena dianggap penyelidikan ini nggak transparan. Bahkan TPUA sebagai pihak terlapor sendiri nggak pernah dilibatkan gitu kan. Udah gitu juga metodenya juga agak aneh, karena kan sebetulnya dipersoalkan oleh TPUA adalah keasliannya atau ketidakasliannya dari ijazah Pak Jokowi. Tetapi yang dilakukan oleh Pak Bareskrim adalah melakukan teori perbandingan, membandingkan antara ijazahnya Pak Jokowi dengan ijazah yang lain. Nah, ada seorang akademisi yang mengatakan kalau misalnya memang yang dipersoalkan adalah asli atau tidak asli, seharusnya kan dilakukan uji karbon, uji kertas untuk membuktikan bahwa itu memang diterbitkan tahun 85 dan itu ada uji yang lain yang untuk memperkuat itu, bukan melakukan uji perbandingan. Sehingga akademisi itu saya bilang kalau kita tidak tahu pembandingan 3 orang temannya Jokowi ini, kita nggak kenal juga, nggak tahu juga siapa mereka. Betul. Kan gitu. Kemudian ijazahnya seperti apa kita nggak tahu. Betul. Seperti apa, kucing dalam karung itu? Betul. Menebak kucing dalam karung nggak? Iya, seperti kucing dalam karung. Beli kucing dalam karung. Iya, membeli. Iya, jadi akademisi itu bilang kalau misalnya metodenya salah dari sebuah penelitian, maka hasilnya pun pasti salah. Iya, gitu salah. Kan? Makanya
Kalau istilahnya garbage in, garbage out. Betul. Masuknya sampah, keluarnya sampah, Pak. Betul. Makanya hasil dari penyelidikan Barreskrim itu mayoritas orang tidak percaya bahwa memang ijazah Jokowi asli karena metode penelitiannya dianggap nggak pas. Karena ini yang dipertanyakan adalah asli atau tidak asli. Kenapa publik tidak terlalu percaya juga? Karena kita berkaca kepada kasus-kasus yang sebelumnya, Pak. Nah, itu Pak, juga ada jurisprudensi. Jurisprudensi banyak kasus-kasus yang sebelumnya kayak pembunuhan tentang FPI, KM 50. KM 50 misalnya, itu kan ditunjukkan tuh Pak. Itu kan, senjatanya ada senjata tajam, senjata berapi, semua kan itu kan sebetulnya meragukan, Pak. Betul. Bagaimana seorang laskar gitu, laskar yang hanya menjaga seorang Habib Rizik itu membawa senjata berat begitu seperti itu dan membawa senjata tajam panjang. Betul. Nah, samurai. Dengan dasar polisi seperti itu, ya publik nggak percaya lah, Pak. Betul. Iya, betul. Seperti itu. Belum lagi ada kasus kopi sianida. Kopi sianida lagi. Kemudian yang kata Kanjuruhan ya, yang nonton bola itu, Pak. Iya, kasus Kanjuruhan. Kasus Kanjuruhan kan tidak terbuka secara transparan. Dan juga kasus. Dan itu Barreskrim menjelaskan juga kepada publik seperti itu, ya, yang hanya terjadi dilokalisir lah bahasanya begitu. Walaupun itu ratusan orang korbannya loh, Pak, mati. Nah, itu juga nggak terungkap secara transparan di publik, secara hukumnya ditegakkan secara mudah. Dan sekarang hampir sama terjadi lagi nih Pak Rum. Gimana kita mau percaya kan? Betul. Begitu. Dan juga kasus Vina Cirebon ya. Apalagi belum lagi kasus apa tuh sianida ya Pak ya? Yaitu Jessica Wongso. Kasus Vina Cirebon itu ada beberapa orang yang sebetulnya belum tentu bersalah dihukum seumur hidup. Ya, kan? Kasus Vina Cirebon ini menarik karena ada korban masyarakat rakyat 6 orang kalau nggak salah kan, yang sampai sekarang sebetulnya kita masih meragukan, ya. Mereka bersalah membunuh Vina itu, tapi mereka harus menerima hukumannya di penjara. Kan kalau nanti ternyata mereka tidak bersalah, siapa yang salahkan kita? Betul. Kayak kasus ini Pak, zaman 20 tahun Sengkona Enkarta, kan itu kan ternyata kan tidak terbukti Sengkona Enkarta, tidak terbukti sebagai pembunuhnya. Jadi hal-hal seperti ini jangan diremehkan, Pak. Ini masalah manusia dan keadilan di negara kita, gitu. Ya, kalau saya juga melihat bahwa dengan dilaporkan dan digugatnya skripsinya Pak Jokowi ini justru membuat persoalan semakin rumit ya, Pak ya. Yang mana, Pak? Iya, skripsi ini akan menyusul ya. Otomatis menyusulkan karena sementara itu kita menganggap bahwa kasus ijazah tanda kutip diduga palsu Jokowi itu belum selesai, masih berlangsung, dan kita publik masih belum yakin. Sekarang melalui Dr. Rismond mulai mengungkap lagi nih Pak tentang ijazahnya, skripsinya. Nah, di mana menurut beliau sebetulnya Jokowi itu juga melalui atau mengikuti pendidikan sarjana muda tadi. Tapi memang penting sih buat Barreskrim untuk menjelaskan ya, sebetulnya nih Pak Jokowi ini dulu mengikuti program sarjana muda atau dia strata 1 atau S1, karena ijazahnya itu kan yang tersebar di media yang dikatakan asli oleh Barreskrim itu kan S1. Yang oleh Jokowi disebut dia tuh ngambil jurusannya teknologi kayu, yang sebetulnya nggak ada. Nyebutnya aja salah. Kan begitu, nyebut jurusannya aja salah gitu. Ya kita sih berharap ya Barreskrim itu bisa profesional ya Pak. Iya, sebetulnya ada yang menarik Pak ya, ini melalui Perkapolri nomor 8 tahun 2001 itu sebetulnya polisi harus menerapkan ajas retroaktif. Ya, ajas keseimbangan, ajas keadilan para pihak, dan dibuka sebelum masuk ke pengadilan sebenarnya. Jadi dibuka di hadapan polisi, dipanggil para pihak yang bersengketa gitu kan, seperti itu. Harusnya itu dilakukan Pak, karena hal ini akan memberikan peluang atau rasa keadilan bagi masyarakat atau para pihak untuk lebih transparan, terbuka. Yang tadi Bapak bilang dengan terbuka tadi, uji forensik secara terbuka itu seperti itu misalnya. Jadi para pihak dilibatkan semua. Begitu Pak. Saya juga tertarik sama pernyataan Bapak tadi bahwa kalau memang benar Pak Jokowi ini sebetulnya mengikuti program sarjana muda,
ternyata ijazahnya itu strata 1 atau S1, artinya melakukan pemalsuan dokumen ya Pak ya? Bisa diduga seperti itu kalau memang ditemukan atau bisa diuji ya secara formal dan profesional begitu, atau melalui pengadilan yang terbuka secara umum begitu, dan diikuti dan dihadirkan para ahli ya, para ahli dari kedua belah pihak tentunya, dari pihak pihak UGM-nya atau pihak JPU-nya pasti ya, menghadirkan seperti itu. Dan dari pihak penggugatnya misalnya atau tergugatnya itu diberikan keleluasan untuk kewenangan yang seluas-luasnya Pak, menghadirkan saksi-saksi ahlinya seperti itu. Oke, Pak, kalau misalnya dia mengikuti program Sarjana Muda tapi ternyata ijazahnya strata 1, ini kan Bapak bilang bisa masuk pemalsuan dokumen. Nah, kalau ternyata ijazahnya yang sekarang ini punya strata 1 ternyata palsu, berarti bisa pasar berlapis ya kenanya kalau. Iya, artinya kan menentukan salah tidaknya atau menentukan pasalnya itu tidak sesuai kan Pak, itu kan sumpah pengadilan. Kita nggak bisa menduga-duga tuh, kita menyangka-nyangka secara lisan seperti itu bahwa pihak Barreskrim atau pihak Jokowi sendiri mengatakan bahwa jasa saya asli, kok aneh-aneh aja, kok ada-ada saja mencari-cari masalah kan gitu. Ya jelas Pak, beliau ini sebagai orang nomor 1 di negeri ini, presiden ya, bukan seorang pejabat biasa aja gitu, seperti kita ini Pak ya. Jadi wajar saja kalau rakyat mencari tahu Pak ya, atau menentukan seperti apa presiden saya pada waktu itu. Kan begitu Pak. Berdasarkan undang-undang KIP ya, Komisi Informasi Publik itu di 14 tahun 2008 itu juga memungkinkan sebagai seorang jalankan presiden Pak. Apakah itu seorang dirjen misalnya, atau seorang menteri misalnya begitu, atau pejabat negara lainnya kan begitu. Itu wajib saja publik mengetahui, wajib publik untuk mengetahui, boleh gitu Pak ya. Bukan boleh ya, bisa atau tidak boleh dilarang mengetahui bagaimana latar belakangnya, bagaimana pendidikannya seseorang pejabatnya itu, apalagi seorang mantan presiden 10 tahun. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan ngapain sih dibutin ini udah selesai, bukan itu soal itu. Ini adalah sejarah. Apakah kita pernah memiliki seorang presiden yang memiliki jasa palsu dan membuat kebohongan kepada publik Pak? Orang mau jadi lurah kepala desa aja, biasanya harus asli kan? Dan baru-baru ini kan anggota DPR juga ada 2-3 orang itu yang akhirnya dipecat Pak. Betul. Karena terakhir memang terbukti ijazahnya palsu. Itu kita bisa saksikan sendiri. Itu anggota DPR seperti itu. Iya. Kalau misalnya lurah anggota DPR aja harus ijazahnya asli, buat presiden kenapa kalau memang kita dituntut ya untuk memperjelas ini asli atau palsu gitu ya? Emang dibedakan antara warga negara biasa dengan presiden? Tidak ada bedanya, apalagi seorang presiden, seorang pejabat negara kan Pak ya. Nah, itu wajar saja. Karena kepalsuan, kalau misalnya ijazahnya palsu seorang presiden itu kan dampaknya luar biasa. Luar biasa, memalukan bukan secara nasional saja, domestik, tapi juga kredibilitas Indonesia di hadapan dunia internasional. Betul. Pak. Pernah memiliki seorang presiden berijazah palsu. Dan itu penting sekali. Dan itu artinya dia juga telah membohongi jutaan rakyat, ratusan juta rakyat. Melalui kebijakan-kebijakannya selama menjadi presiden juga sangat mengganggu keadilan sosial. Seperti dia menerbitkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian yang paling penting janji-janji dia ada sekitar 60 lebih janji-janji yang tidak bisa terpenuhi. Misalnya yang paling menyolok yang sering ditanya-tanya sama publik adalah mobil nasional. yang paling simpel, nggak pernah ada itu SMK. Iya kan? Sekian ratus triliun dana atau budget dilarikan atau dipakai untuk IKN katanya. Nggak jelas juga IKN-nya Pak. Betul. Nggak jelas juga. Ya kita berharap ya, karena Polri merupakan institusi yang melakukan penyelidikan ya Pak ya. Iya, betul. Itu bisa bertindak secara profesional, independen, transparan, dan bisa memperjelas isu ini dengan clear. Iya. Tidak lagi menjadi berlarut-larut seperti ini. Dan hal itu akan lebih meningkatkan citra baik Polri dan yang saat ini sangat merosot Pak. Betul. Sangat merosot ya citra Polri itu. Iya. Apalagi karena dalam konferensi persnya kemarin tuh ada kejanggalan sih.
antara lain yang ini. Ya itu tadi yang kita bahas ya. Tentang ternyata Pak Jokowi itu ketika melakukan registrasi registrasi, ternyata program yang dia pilih itu sarjana muda, bukan sarjana. Artinya sebetulnya di situ tuh Barreskrim sudah memperlihatkan apa ya, ketelanjangannya, apa sih namanya ya? Ya, secara tidak langsung ketidaksinkronan ya. Ketidaksinkronan. Secara tidak langsung menunjukkan pada publik bahwa seperti ini loh pendidikan yang ditempuh oleh Jokowi pada waktu UGM, apa sarjana muda atau sarjana lengkap, sarjana S1 seperti itu. Dan nggak cuma itu, waktu konferensi pers juga Barreskrim bilang kan bahwa map ijazah UGM itu seperti yang dipegang Jokowi kan, itu katanya warnanya sudah udah kumal gitu ya. Yang di bawah Jokowi itu warnanya hitam gitu ya. Ternyata map ijazah UGM itu kebanyakan nggak kayak gitu, sehingga dipertanyakan tuh sama Bu Tifa juga kan. Ini map UGM dari cabang mana? Karena yang beliau pegang maupun yang alumni lain pegang itu memang belakangnya hitam tapi depannya putih dan nggak ada listnya warna hitam. Dan mapnya itu rapi, ya, kemudian tebal dan tidak bisa diperlipat, Pak. Betul. Seperti itu. Dan dibentuknya juga bukan vertikal tapi horizontal begini. Sementara yang dibawa sama Pak Jokowi itu vertikal. Nah itu pun sebetulnya harus diverifikasi oleh Barreskrim. Banyak keganjilan dan itu harus diungkap ya Pak ya. Mungkin Barreskrim perlu memperjelas ini sebetulnya kekeliruannya di mana. Apakah soal formulir registrasi HER itu salah comot apa gimana gitu biar bisa sinkron lah gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya ternyata Pak Jokowi itu dulu mengambil sarjana muda bukan strata 1, seperti kata Bapak tadi, ini bisa pemalsuan dokumen gitu. Iya. Dan UGM bisa kena dong itu. Otomatis Pak. Berarti UGM sama ini juga berbohong. Ya, kami kan melihat UGM ini kan sampai saat ini adalah termasuk perguruan tinggi yang berprestasi, mempunyai prestis kan begitu. Ya Pak ya, nama besar karena termasuk universitas lama Pak ya. Iya. Dari sejak pasca kemerdekaan seperti itu. Jadi ya tolong dipertahankan lah. Kesian juga deh Pak. Alumni-alumni yang keribel ke bawah-bawah yang kasus ini. Iya. Ke bawah-bawah. Jadi tolong dibersihkan lah seperti itu. Ya kita berharap ya kasusnya ijazahnya Pak Jokowi ini nggak berlarut-larut ya. Amin. Karena kalau sampai benar nanti itu apa namanya skripsinya juga digugat, dilaporkan lagi ke Barreskrim, aduh panjang sekali ini kegaduhannya. Iya, terus tidak habis-habisnya. Tidak habis-habisnya. Bagaimana negara mau maju kalau selalu dihadapi dengan persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan sangat gampang. Sangat mudah. Kalau saja dulu ketika Pak Jokowi digugat sama Bambang Tri ya, di mana Bapak jadi kuasa hukum ya. Iya, saya ketemu kuasa Pak Jokowi langsung menunjukkan ijazah ini, ijazah saya selesai. Jadi nggak perlu ada kapitalisasi kehebohan kayak gini. Kan? Dan sampai minggu ini yang masih terjadi gugatan di Kota Solo Pak ya, oleh Dr. Muhammad Taufik. Nah itu kan juga pada waktu mediasi tidak mau menunjukkan Jokowi. Bagaimana nanti, dan kita berharap bahwa kalau proses persidangan perdata ini beliau tidak bisa menunjukkan atau tidak mau menunjukkan yang katanya ijazahnya asli, ya tentu keadilan itu tidak bisa diungkapkan secara benar dan secara adil di hadapan masyarakat. Berarti Pancasila belum terimplementasi ya Pak ya. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu nggak ada. Jadi itu hanya digantungkan di atas awan aja. Susah menggapainya, terlalu tinggi menggapainya. Kita harus ingat bahwa pendukung Pak Jokowi selalu teriak, saya Pancasila. Saya Pancasila. Nah, buktikanlah Pancasila itu kan. Pak Juju, terima kasih Pak Juju. Terima kasih sama-sama. Ya teman-teman, demikianlah perbincangan saya menarik dengan Bapak Juju Purwantoro, seorang advokat senior. Beliau juga pernah menjadi pengacara penggugat ijazahnya Pak Jokowi yang memang berharap masalah ini bisa selesai ya Pak ya. Amin. Dengan adanya keadilan clear dan tidak ada lagi kebohongan atau apapun yang membuat masyarakat terus bertanya-tanya dan membuat masyarakat terus gaduh. Ya. Nah teman-teman, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.